Salam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Hari Minggu kita telah belajar bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan, kita diberkati, kita mendapat kekuatan. Malam ini tema yang saya bicarakan adalah kasih karunia yang lebih besar. Yang saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat 6, di mana firman Tuhan berkata demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but he give more grace. Wherefore he said, God resisted the proud, but give grace unto the humble. Dalam ayat ini berbicara kepada kita, Allah memberi orang yang rendah hati lebih besar kasih karunia. Karena kerendahan hati adalah sifat atau sikap Allah sendiri. Maka dari itu dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus sendiri berkata demikian. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Contoh yang saya mau berikan yaitu Bapak Presiden Jokowi, Presiden kita Indonesia. Hanya presiden inilah yang satu-satunya di dunia yang sangat rendah hati. Dia sering ke pasar, ketemu dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang di pasar, makan di tempat sederhana. Maka dari itu, hari-hari ini dia diangkat tinggi oleh dunia. Menjadi ketua G20, mau diangkat menjadi sekretaris PBB, diberi Nobel Perdamaian Dunia. Itulah sikap orang yang rendah hati akan diangkat oleh banyak orang. Apalagi Tuhan kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Pekerjaan membasuh kaki itu sebagai pekerjaan budak yang paling rendah. Yang membasuh kaki orang yang kotor, yang bau. Jadi tradisi pada zaman itu, orang Yahudi, setiap orang yang mau masuk ke rumah harus dibersihkan kakinya. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Dan Yesus lakukan itu. Saudara, kalau saya lihat, saya bayangkan lebih rendah dari seorang office boy. Bahkan Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 2 berkata, Dia yang adalah Tuhan yang maha tinggi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, beberapa ayat di Filipi itu berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak mempertahankan dia sebagai Tuhan, tapi menjadi hamba manusia. Dia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Maka dia diangkat oleh Tuhan, namanya di atas segala nama. Mari sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat Tuhan,
hidup kita terus-menerus belajar dari Tuhan Yesus, rendah hati, yang rela mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah demi kebaikan orang lain. Maka kasih karunia-Nya akan lebih besar dalam hidupmu. Perkenankannya akan lebih besar dalam hidupmu. Berkatnya akan lebih besar dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini kami merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang berkata kepada kami bahwa kasih karunia Tuhan akan lebih besar dan lebih besar kalau kami hidup sama seperti Tuhan, rendah hati. Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh hidup rendah hati. Sehingga kami boleh diberkati dalam segala aspek hidup kami. Baik usaha pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan hidup kami boleh memuliakan, besarkan nama Tuhan. Boleh menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.